Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, mabad. Hello everybody. In this beautiful chance, we would like to show to you all our video from interview our informant who has married 3 until 5 years. Okay, before we go to the next, let's me introduce my friends. For the first is Angga Priyan Paujia, Topik Hidayat, Muhammad Hatim, me, and my friends Siti Peliska. Okay, directly to the video. Check it out. Kami mahasiswa dari program studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Palangkaraya. Adanya kami di sini ingin mewawancarai narasumber terkait kehidupan pernikahan. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Angga Aprian Fauzia dan teman saya Siti Peliska Azalia Putri dan Taufik Hidayat. Baiklah, di sini kami sudah bersama narasumber atau pembicara untuk interview untuk memenuhi tugas dari mata kuliah academic reading, yaitu tentang kehidupan pernikahan. Sebelumnya mari kita berkenalan dengan narasumber kita. Baik Ibu, namanya siapa Ibu? Nama saya Agustina, umur saya 30 tahun. Baiklah, di sini kita bersama Ibu Agustina. Iya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu mengenai kehidupan pernikahan Anda. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Berapa umur Anda saat menikah, Ibu? 23 tahun. Ya, baik. Kata Ibu Agustina, beliau menikah pada saat umur 23 tahun. Iya. Ya. Kemudian soal selanjutnya, bagaimana sih kisah Ibu bertemu dengan suami Ibu? Waktu di dalam kos waktu Ibu kuliah, Mas ya. Iya. Iya. Gitu. Oh, berarti Ibu bertemu dengan suami Ibu saat kuliah? Iya. Ya. Di kos. Di kos. Iya. Oke. Selanjutnya yaitu hal yang tak terduga yang terjadi saat pernikahan. Di saat pernikahan itu yang tak terduga itu rezeki pas dapat anak, pekerjaan, bapaknya, usahanya. Baik. Berarti rezeki, anak, dan usaha. Iya. Iya. Kemudian yang selanjutnya itu tradisi apa dari keluarga asal Ibu yang dibawa ke dalam pernikahan? Itu adat Dayak. Berarti Ibu menikah saat itu menggunakan tradisi adat Dayak. Adat Dayak. Iya. Baik. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu bagaimana Ibu merayakan hari jadi pernikahan? Apakah Ibu jalan-jalan atau Ibu hanya memberikan kue terhadap suami atau bagaimana Ibu? Itu kan habis pernikahan kemarin kan ya ke kampung bapaknya gitu kan, oleh bapaknya kerja. Berarti Ibu istilahnya balik kampung suami. Iya. Bertemu Iya. mertua. Iya. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan diberikan oleh teman saya Siti Peliska. Iya. Tukar aja. Baik Ibu, di sini Pindah, nggak apa-apa, pindah. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi, Angga. Pertanyaan selanjutnya, apa waktu yang paling menantang selama hubungan Ibu? Masalah. Kayak masalah ya. Oh, ada masalah. Berarti waktu yang paling menantang selama hubungan Ibu ada beberapa masalah gitu ya, Bu? Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu pelajari tentang satu sama lain selama pernikahan Ibu? Maksudnya
atau masalah sifat suami atau sikap suami kepada ibu atau gimana? kebiasaan Ya, kebiasaan satu sama lain. maksudnya suami Pian nih sifatnya ke Pian tuh penyayang atau gimana gitu. Ya, ya. Jadi apa yang Pian pahami dari suami Pian gitu? Oh ya, misalnya perhatian. Iya. Ya, Kerja keras. iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu mengatasi konflik atau permasalahan pernikahan dalam hubungan pernikahan ibu? Misalnya konflik, misalnya dalam Misalkan ada masalah dalam pernikahan ibu, ibu mengatasi permasalahan tersebut bagaimana? oh, konsultasi dengan keluarga. Konsultasi dengan keluarga ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa bagian terbaik dari pernikahan ibu sejauh ini? Pas punya anak atau pas ada usaha. Ada anak, ada mendapatkan usaha bapaknya. Ada, iya. Berarti bagian terbaik dari pernikahan ibu mempunyai anak dan juga punya pekerjaan atau usaha ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, apa hal favorit ibu tentang pasangan ibu atau suami ibu? Maksudnya Hal favorit, hal apa yang ibu sukai dari suami ibu gitu? Misalnya dari sifatnya. Ya, atau, dari sifatnya atau dari kan tadi Pian memberitahukan bahwa perhatiannya. Iya. Iya. Oh, berarti ibu Penyayang. ya penyayang. suka sifatnya berarti. Iya. Ya, berarti dari pertanyaan terakhir tadi ibu menyukai sifat dari suami ibu. Iya. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Taufik Hidayat. Langsung aja kan di sini. Untuk pengajarannya. Jadi terima kasih untuk rekan saya. Halo, Pak Jesi. Kedua, Pak. Jadi bagaimana menurut Ibu menjaga romantisme atau kesenangan dalam pernikahan? Seperti apa? Romantis. Ya, romantis. Menjaga agar tidak ada perselisihan dalam pernikahan Anda. Saling menjaga Kepercayaan. kepercayaan. Iya. Oh, jadi saling menjaga kepercayaan satu sama lain ya. Iya. Yang selanjutnya itu apa bagian terbaik dari menikah? Setelah menikah atau hal sesuatu yang pernah Ibu rasakan setelah menikah, bagian terbaiknya. Iya. Hal terbaik. Oh, yang terbaik. Iya, yang memberikan rasa senang Oh, selama iya. ini setelah menikah. Anak, habis itu pekerjaan, usaha. Berarti sama seperti yang Ibu yang katakan sebelumnya. Iya. Gitu. Oh. Untuk selanjutnya itu, jadi apa harapan Ibu untuk selanjutnya? Jadi ini kan Ibu sudah menikah beberapa tahun. Selanjutnya itu, apa harapan Ibu harapannya untuk itu mengasuh anak, mendapatkan apa namanya cita-citanya biar anak ya, supaya anaknya bisa menggapai cita-cita ya Bu. Iya. Jadi intinya untuk anak. Iya. Lihat masa depannya. Masa depan anak. Iya. Selanjutnya yaitu menurut Ibu bagaimana pasangan harus menangani keuangan? Jadi kayak untuk mengatur keuangan dalam keluarga itu seperti apa? Oh, itu kan istri Ya, untuk biaya anak sekolah, keperluan dapur. Jadi hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya yaitu untuk anak juga. Iya. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, jadi bagaimana seharusnya pasangan menangani konflik dengan gaya pengasuhan? Jadi kayak menangani konflik dengan cara seperti apa agar konflik dalam rumah tangga untuk dapat berbaikan atau menyelesaikan konflik itu seperti apa? Saling komunikasi dengan suami ya.
Mungkin bisa dengan keluarga. keluarga. Iya. Iya. Ya, udah kan. Jadi terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan kesempatan waktunya untuk membantu tugas kami dari mata kuliah academic reading, dimana udah dimana di sini kami sangat-sangat terbantu dengan adanya Ibu yang mau membantu kami menjawab semua pertanyaan yang telah kami berikan. Baik, di sini kami akan melanjutkan interview yang kedua dengan narasumber yang berbeda. Mungkin di sini narasumber kita bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nama Ibu siapa, Bu? Rina Audina, Reina. Umur Ibu saat ini berapa? 25 tahun. Baik, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang permasalahan pernikahan. Untuk pertanyaan yang pertama, berapa umur Ibu saat menikah? 21 tahun. Baik, berarti umur Ibu saat menikah 21 tahun. Untuk pertanyaan yang kedua, Ibu bisa menceritakan kisah Ibu bagaimana saat bertemu dengan suami Ibu? Waktu sama bos di pekerjaan, Saat bos bertemu di kerjaan. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa hal tak terduga yang terjadi di pernikahan Ibu selama ini? Ini pas sudah pernikahannya kah Ya, atau belum? yang sudah di pernikahan. Ikut mertua. Saat sudah menikah ikut Ikut mertua, hal yang paling tidak terduga. Untuk pertanyaan selanjutnya, tradisi apa dari keluarga asal Ibu yang dibawa ke dalam pernikahan Ibu? Adat Banjar. Adat Banjar ya, Bu. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana Ibu merayakan hari jadi pernikahan Ibu sama suami? Belum pernah. Tanggalnya aja nggak ingat. Terima kasih, Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Taufik Hidayat. Terima kasih atas waktunya, Friska. Untuk pertanyaan selanjutnya itu apa waktu yang paling menantang selama hubungan Ibu selama ini? Waktu paling menantang. Iya. Ikut sama mertua selama 2 tahun. Waktu yang paling Itu paling menantang ya. iya. Dalam kehidupan Oh iya, dalam hidup pernikahan. Terus selanjutnya apa yang Ibu pelajari tentang satu sama lain selama ini dengan suami Ibu? Harus saling mengerti, harus saling memahami, dan harus saling jujur. Intinya saling percaya. Iya. Ya. Jadi selanjutnya yaitu bagaimana Ibu mengatasi konflik selama ini dalam hubungan Ibu? Ya, kita sebagai istri sering-sering mengalah ya. Itu aja. Sering-sering ngalah. luar biasa. Iya. Sangat luar biasa. Selanjutnya itu apa sih bagian terbaik dari pernikahan Ibu sejauh ini yang sudah dijalani? Ya, bagian terbaiknya alhamdulillah memiliki anak yang pintar, yang nggak merepotin orang tua, yang paham sama orang tua meskipun masih kecil. Alhamdulillah. Nah, dan untuk yang terakhir nih, apa sih hal favorit Ibu tentang suami Ibu? Hal favorit? Hal favorit, oh ya, dia selalu ingat tanggal ulang tahun saya. Jadi Meskipun tidak memberikan kue, kayak gitu nak. iya. Melalui ucapan aja. Selalu mengucapkan saat Itu aja, meskipun nggak merayakan. Nah, untuk selanjutnya mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Angga. Oke, mohon izin Ibu, untuk selanjutnya itu bagaimana Ibu menjaga romantisme atau keharmonisan dalam keluarga dan
keluarga ibu dengan suami? Kalau saya sih kalau misalnya ada masalah kadang mengalah aja biar nggak memperpanjang masalah. Oh, iya. Udah itu aja. Berarti ibu sebagai seorang istri selalu mengalah itu biar tetap Oh, iya. menjaga keharmonisan. Keharmonisan. Luar biasa sekali ibu. Untuk selanjutnya itu bagian terbaik dari menikah, seperti pertanyaan sebelumnya mungkin hal yang terbaik saat ibu menikah itu. Ya Yang itu. punya anak. Ya punya anak. Iya. Punya anak yang pintar. Yang pintar, yang tidak terlalu membebankan orang tua. Menurut ya. Yang selanjutnya itu harapan ibu nih setelah pernikahan, kan sudah menikah, harapan selanjutnya apa? Ya. Harapan selanjutnya apakah ingin berusaha atau ada hal-hal yang ingin dicapai seperti melanjutkan pendidikan atau ya seperti itu. Harapannya semoga pernikahan tambah langgeng, tambah harmonis, amin. dan punya rumah ke depannya. Amin. Berarti harapannya itu untuk finansial ya Bu? Iya. Selanjutnya itu tips dari ibu nih, cara pasangan harus menangani keuangan. Kan ibu sebagai seorang istri, biasanya istri itu yang selalu megang uang. Jadi bagaimana cara ibu mengurus keuangan dari pernikahan ibu? Kalau saya sih semua gaji ke istri. Ya. Paling keperluan suami rokok sama minyak, udah itu aja. Itu aja sih kalau menurut saya. Oke. Berarti suami itu dikasih jatah untuk rokok Iya, dan keperluannya aja. keperluan untuk bekerja Iya, istilahnya. bekerja. Baik. Yang selanjutnya itu bagaimana seharusnya pasangan menangani konflik. Ini contohnya misalnya ada masalah, bagaimana cara ibu mengatasinya? Kalau saya sih selagi bisa mengatasi sendiri berdua suami, saya sebisa mungkin berdua aja. Tapi kalau nggak bisa, saya baru hubungin orang tua gimana yang terbaik buat kami berdua. Udah itu aja. Iya. Ini tips yang penting juga ya ibu. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri, berarti kita harus minta pendapat orang tua juga. harusnya Iya. gimana. Karena orang tua biasanya lebih memahami Iya, juga. lebih memahami. Iya, baik. Nah, ini masih ada 5 pertanyaan lagi, Bu. Nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa. Iya, ini cara terbaik berbaikan setelah bertengkar. Tadi Ibu bilang Ibu selalu mengalah, Iya. dan juga meminta pendapat. Maksudnya Iya. mencari pendapat berdua terlebih dahulu, kemudian mencari pendapat orang tua. Apakah itu tips terbaik dari Ibu untuk berbaikan tadi? Kalau saya sih lebih baik sama-sama diam dulu. Oh iya. Pikirkan yang sama-sama yang mana yang salah, baru setelah sama-sama dingin baru kami ngomong berdua. Oh, iya. Berarti mengatasinya itu Gara-gara- tunggu kepala iya. kita dingin dulu. Iya. Maksudnya tunggu masalahnya itu diam. reda terlebih dahulu, jangan langsung diselesaikan Mm-mm. itu. Baik, yang selanjutnya itu peran apa yang dimiliki teman atau keluarga besar Ibu dalam pernikahan? Tadi Kalau keluarga kan harus itu saling tolong menolong maupun kita susah atau apa, tapi lebih ke keluarga sih daripada teman. Karena sini jauh dari teman, nggak ada teman di sini. Jadi lebih ke keluarga. Oh iya, berarti keluarga, peran keluarga itu Yang paling membantu. besar. Iya. Hal yang paling besar dalam membantu pernikahan Ibu. Ya, baik. Yang selanjutnya, bagaimana seharusnya Ibu menangani pekerjaan rumah tangga dan tugas-tugas lainnya? Kalau saya sih, kalau anak tidur, saya ikut tidur. Ya kan pikiran ibu tuh harus sehat juga. Iya. Nah, ntar kalau marah-marah pasti efeknya ke anak. Iya, benar juga. Lagian suami nggak marah-marah juga, mau rumah gimana, apa gimana, asalkan makan aja yang lancar ya kan. Iya. Maklum punya anak kecil, jadi paham-paham. Iya. Baik, selanjutnya cara terbaik untuk menunjukkan penghargaan kepada pasangan atau suami Ibu. Bagaimana? Kalau saya sih apresiasinya cuma mengucapkan aja, nggak lebih dari itu. Berarti mengucapkan. Oh ya, lebih cara mengucapkan aja mas apresiasinya. Oh iya. Kemudian
soal terakhir, pertanyaan terakhir dari interview. Setelah melewati banyak pertanyaan ya Ibu, yaitu ini tips dari Ibu nih, bagaimana agar pernikahan itu sukses. Kalau saya sih hampir 4 tahun jalani pernikahan. Ya. Aduh, lika-likunya banyak sekali. Dari 2 tahun kemarin suami nggak kerja, kesana kemari cari pinjaman, beli popok, beli kemana-mana gitu. Iya. Jadi merasa kalau nikah muda tuh kalau emang nggak mateng banget ya nggak usah. Oh iya. Belum lagi kita belum tentu keluarga bisa mampu untuk membantu kita yang saya alamin. Iya. Nah, keluarga juga jarang bantu kemarin. Sampai kemarin aja di sini kami nggak punya apa-apa, emang dari nol. Kemarin keluarga nggak memberi uang, jadi kami memang dari nol kemarin. Iya. Dari sini. Jadi emang nikah itu kalau nggak benar-benar kalian pikirkan betul-betul ke depannya ya nggak usah lah. Oh, Gak usah, ntar aja dulu, finansial aja dulu dipikirkan gimana ke depannya. Karena saya dan suami saya ini nggak pacaran, cuma taruhan aja kemarin. Masya Allah. Ya emang benar, nggak pacaran, sama-sama orang tua larang kemarin. Jadi nggak tahu sifat satu sama lain sama keluarga. Tapi- Pas sudah nikah baru tahu. Tapi alhamdulillah lancar Iya, sampai sekarang. alhamdulillah lancar aja kemarin. Berarti tips menurut Ibu yang sangat penting itu Iya. harus Pikir ke menguatkan, depannya iya, dulu, bawa nikah ya, Harus- finansial. harus Ya, siap mental dan tabungan finansial. apa, ya kan Iya. kita nggak tahu ke depannya. Kayak kemarin saya nggak mikir ke situ, Pang. Ya mama kata mamanya udah aja kawin aja, nggak usah pacaran ke sana kemari, sudah. Eh, Alhamdulillah sampai 4 tahun berjalan lancar aja gitu. iya. Nah, Semoga sampai akhir hayat ya, Ibu. amin ya Amin. Allah. Ya, mungkin itu ya tadi tips dari narasumber kita untuk agar pernikahan sukses, yaitu menyiapkan diri dan segala halnya Iya. secara matang dan memikirkan kedepannya Iya, gitu, mikir ke hal-hal depannya. kedepannya. Baiklah, mungkin cukup itu saja pertanyaannya. Nggak ada lagi? Iya, nggak ada. Kurang banyak ya. Padahal Nggak ini apa-apa. sudah banyak. Sedikit curhat juga. Iya, sebagai pembelajaran juga Ibu. Sebagai pembelajaran. Sebagai sharing kepada Ya yang lain buat yang- yang mau nikah Iya, ntar. benar. Kepada kita ini ya. Masih belum menikah ya. Jangan dulu pikirkan tabungan, benar-benar Iya. rumah itu yang penting. Baiklah, di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktu sambil mengurus anak. Nah, ini juga contoh ya, contoh dari pertanyaan tadi, pekerjaan rumah tangga dan tugas-tugas lainnya. Ini kami menginterview sambil mengurus anak ibunya. Oke, baiklah, mungkin jika ada salah kata kami mohon maaf Ibu. Iya. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu dan sharing pengalaman pernikahan yang Ibu lakukan sudah selama 4 tahun dan semoga lancar hingga akhir hayat ya Ibu. Saya akhiri interview hari ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay guys, that's all from our video interview from our informant. For the first informant is Ma'am Agustina, second is Ma'am Aulina. They talking about marriage trouble in their marriage, 3 till 5 years. Thank you so much for your nice attention. See you next time, and else I say see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.